sharing firman Tuhan. Nah, sebelum saya lebih ke dalam topik inti firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum kenal siapa itu, baru lihat siapa namanya. Nah, pasti pengen kenal. Bagi yang sudah kenal, bagus ya. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya Pendeta Heri Sabara, Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Palangkaraya, dan masih merintis ya. Puji Tuhan sampai saat ini, saudaraku. Dan saya sudah menikah, tapi istri nggak ikut, saudara, karena barusan jam 2 siang tadi saya antar istri saya pulang ke Haringgian. Nah, dan saya bersyukur dibawa bergabung di media Pewarna ya. Puji Tuhan, Pak Hari di Ketua Bidang Kerohanian, dan juga Pak Denny juga yang membawa saya di sini. Amin. Mempertemukan, karena dulunya saya belum pernah ikut gabung di dalam sebuah wadah organisasi yang hubungan dengan gereja ataupun dengan Kristen gitu. Puji Tuhan, dan biarlah hari ini pesan Tuhan disampaikan bagi Pewarna dan juga saudara-saudara di tempat ini, saudara. Nah, dengan tema Tuhan sanggup mengubahkan yang kecil menjadi besar. Amin, saudara. Amin, amin. Saya ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Saya tahu kenal di waktu ketika Pak Denny mengajak ada pertemuan di media Pewarna di sini. Saya lihat jumlahnya masih sedikit, anggota-anggotanya, padahal di dalam grup banyak, tapi siapa-siapa saya masih belum kenal. Kelihatan kecil ya. Tapi saya percaya Tuhan akan mengubahkannya menjadi besar. Pewarna akan menjadi besar. Amin, saudara. Amin. Kita buka dalam Efesus pasal 3 ayat yang kedua. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Boleh ditampilkan dari Kevin. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin, saudara. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Amin, amin. Nah, Tuhan kita adalah Jehovah El Shaddai. El Shaddai artinya Allah yang Maha Kuasa. Kita percaya Dia sanggup mengubahkan dari yang kecil menjadi besar. Amin. Nah, sekalian juga saya ada kesaksian saya juga waktu kami kongres di PGPIP Pembaharuan ya, maksudnya PGPI Pembaharuan di Jakarta tanggal 23 Februari yang lalu sampai tanggal 25. Tujuan kami sama Pak Den ya, sama Pak Yusmanto juga ketua KSB lengkap berangkat ke Jakarta untuk mengikuti kongres. Saya nggak ada pikiran hal-hal lain. Tujuan ya udah untuk ikut kongres, dan karena sampai hari Minggu saya juga planning di sana saya akan melayani karena ada sinode juga EKI di Jakarta. Nah, saya sudah persiapkan sebelumnya untuk pelayanan di sana, untuk bahkan materi, bahkan tema untuk khotbah juga. Dan ini juga yang akan saya bagikan untuk saudara. Dan ketika saya sambil mempersiapkan
materi saya ikut kongres pikiran saya di pelayanan minggu. Jadi saya sambil membaca, mempersiapkan materi untuk pelayanan minggu. Jadi pikiran saya terbagi. Jadi sama materi di kongres dan juga saya sambil perhatikan apa yang saya siapkan minggu ini. Tuhan, saya sambil berdoa sama Tuhan dan dalam hati saya di situ apa yang mau Tuhan sampaikan. Saya sambil memperhatikan dan tiba-tiba Pak Yus ya, Pak Denny juga menyampaikan saya disodorkan jadi wakil bendahara nasional PGPIP. Kaget saya menolak sebenarnya. Gimana Pak, ini kalau pelayanan di Palangkaraya gimana? Saya kan mengutamakan pelayanan, bukan untuk warabiji mondar mandir ya. Jadi saya pikir gimana Pak, tolong saya nggak mau meninggalkan pelayanan, nggak mau. Saya bilang Pak Denny nggak apa-apa, jalan aja, maju ya, nanti diajukan, belum pasti saya terpilih. Nah itu kan namanya banyak kandidat ya yang akan dipilih. Dan ketika waktu Ibu Ketua menyampaikan calon-calon yang akan dilantik, saya kaget, nama saya dipanggil. Ibu, nama saya dipanggil, nggak salah saya di Kalteng ke Jakarta. Nanti gimana, saya mikirkan pelayanan Tuhan, tolong saya Tuhan, saya nggak mau hilang pelayanan gara-gara ikut ormas ini. Saya kan masih belum banyak tahu soal ormas, jadi baru ini pengalaman saya. Nah, saya teringat bahwa firman Tuhan, saya di PGPI Pembaharuan di Kalteng, saya sebagai bendahara provinsi. Nah, saya ingat saya di provinsi, sekarang saya di nasional seluruh Indonesia. Saya ingat firman Tuhan ini, Tuhan sanggup mengubahkan yang kecil menjadi besar. Tuhan mengangkat dan membesarkan untuk kemuliaan namanya. Amin. Jadi untuk wakil Kalimantan Tengah, saya masuk di Dewan Pimpinan Nasional Jakarta, PGPI Pembaharuan Nasional. Jadi puji Tuhan saudaraku. Jadi kita berdoa kepada Tuhan biar pewarna juga Tuhan pakai untuk alat Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Amin, amin. Diangkat Tuhan, dibesarkan Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Nah, kita percaya karena kita punya Tuhan yang besar, Allah yang Maha Kuasa, saudaraku. Nah, kita percaya, kita buka kembali dalam Ulangan pasal 3 ayat yang ke-24. Ulangan pasal 3 ayat yang ke-24. Sudah ditampilkan. Ulangan pasal 3 ayat yang ke-24, kita baca ya sama-sama. 2-3 ayat. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Amin. Amin saudara. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang ajaib, saudaraku. Jadi dikatakan di sini, saudara, di situ kita mendapatkan pengertian yang benar, yaitu Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu lebih dari sekedar cukup. Jangan kita hanya merasa udah cukup sampai di sini. Saya pikir begitu, udah cukup saya di provinsi. Pikiran saya juga begitu, tapi Tuhan sanggup melebihi ekspektasi apa yang saya pikirkan, apa yang saya harapkan. Nah, sesuai dengan iman firman Tuhan, saudaraku, Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang dapat membuat yang dianggap orang itu hal kecil sungguh menjadi perkara-perkara yang besar.
Amin, saudara, sama dengan firman Tuhan yang saya dengar di tempat Pak Pendeta Denny Gerson juga. Semua tentang pengharapan. Saya percaya pewarna punya pengharapan besar. Amin. Amin, amin. Pengharapan yang jauh lebih besar. Dan Tuhan sanggup membawa pewarna jauh melebihi apa yang kita harapkan. Dan media ini, saudara, biar dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, semua kita, saudara, Amin. dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudaraku. Nah, tujuan kita untuk memuliakan Tuhan di sini. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, saudara. Tuhan memilih seorang yang kecil dan dianggap kecil dan mengangkat dia menjadi raja yang besar. Dalam 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-21, siapakah raja itu, saudara? Dalam 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-21. 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-21. Kita akan melihat siapa yang diangkat Tuhan dari kecil dan mengangkat dia menjadi raja. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku ini? Bicara tentang Raja Saul ya, sebelum Daud, saudara. Kita percaya ini Benyamin, dari suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel. Nah, Tuhan memilih, saudara. Tuhan dapat mengangkat yang terpuruk sekalipun menjadi yang terutama, saudara. Nah, lihatlah penggenapan dalam Alkitab. Tuhan mengangkat seorang anak kecil yang kemerah-merahan bernama Daud untuk membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Dan Tuhan mengangkat seorang tahanan di penjara Mesir yang bernama Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir. Dan saya percaya Tuhan juga mengangkat pewarna ini untuk menjadi alat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Percaya Tuhan sanggup yang mengangkat seorang yang paling kecil di antara paling terkecil yang bernama Gideon untuk menjadi penyelamat dan pemimpin bangsa. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ini berarti kita masih Tuhan kita masih mengangkat dan dapat mengangkat kita untuk menjadi besar. Percaya, saudara, sampai saat ini Tuhan masih mau mengangkat setiap kita di tempat ini untuk menjadi alatnya. Amin. Dari yang kecil menjadi besar. Daud tidak memiliki kemungkinan untuk menjadi raja Israel karena kedudukan raja itu sifatnya turun-temurun. Bayangkan, saudara, tidak ada istilah silsilah dari keturunan raja Daud, tapi Tuhan mengangkatnya dari hal yang tidak, dari yang mustahil. Maka itu, saudara, percaya pewarna pasti diangkat Tuhan. Amin, amin, amin. Pasti, saudara. Kita lihat, kita imani janji firman Tuhan. Terus lakukan, terus semangat kayak ibu tadi ya. Berjuang. Abraham selama 25 tahun menanti keturunan. 25 tahun ya. Pewarna baru berapa tahun? 3 tahun. Nah, baru 3 tahun. Jangan menyerah. Yusuf 14, Yakub 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Bahkan itu pun dikasih Lea dulu. Amin, saudara. Amin. Pewarna baru 3 tahun, saudara. Tetap harus kita berjuang. Tetap berjuang. Amin, saudara. Jangan kita menyerah, jangan kita ragu. Percaya, saudara, memiliki iman seperti Abraham, Yakub, Yusuf selama 13 tahun untuk menantikan dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Dia harus melewati banyak proses, banyak masalah, dibuang, dijual sama saudaranya, di penjara, bahkan di PHP-in sama teman-temannya, bahkan difitnah lagi sama Tante Poti, saudara. Nah,
semua tidak nyaman yang dialami Yusuf, tapi dia percaya, dia berpegang pada janji Tuhan yang akan mengangkatnya. Saya percaya juga di hadapan Tuhan yang telah memilih. Dikatakan saudara di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-21. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan yang atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Nah saudaraku, Daud tidak memiliki kemungkinan untuk menjadi raja Israel karena kedudukan dia hanya sebagai pengawal dari Raja Saul, saudara. Tidak mungkin. Dia hanya sebelumnya dia hanya seorang gembala kecil, cuma beberapa ekor. Tetapi Tuhan melihat hati, sikap hati Daud. Tuhan tidak memandang paras, rupa, bahkan perawakan, tetapi Tuhan melihat sikap hati Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ini yang menjadi kunci bahwa Alkitab menuliskan bahwa Daud melaksanakan kehendak Tuhan pada zamannya. Coba kita buka, kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-36. Kita melakukan kehendak Tuhan. Kuncinya di sini kita harus melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-36. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-36. Ya, kita baca sama-sama. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kehendak Tuhan yang harus kita lakukan adalah ada tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, kita dapat melakukan kehendak Tuhan sama seperti yang dilakukan Daud. Apabila kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan mengangkat orang-orang yang melakukan kehendaknya. Jadi yang pertama kita harus melakukan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kuncinya adalah kita selalu melakukan firman Tuhan dengan setia. Coba kita buka dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Ulangan pasal 28 ayat 13. Kita baca sama-sama. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah ini saudara, yang pertama tadi kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak dan firman Tuhan yang tertulis. Dan yang kedua, kita selalu melakukan firman Tuhan dengan setia. Amin saudaraku. Sebab pengangkatan dan kebesaran ada pada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Nah, jika Tuhan menyertai kita, jika Tuhan ada dalam kehidupan kita, saudara, kita percaya, kita melakukan dengan setia, dengan taat, saudara. Dan tambahan sedikit, saudara, tidak ada satu pelayanan yang tidak ada kurang, saudara. Kita percaya di sini. Tidak ada satu pelayanan yang tidak ada masalah. Semua kita akan mengalami, baik dalam pelayanan di luar, di dalam gereja, di dalam rumah tangga,
keluarga, bahkan di lingkungan masyarakat, saudaraku. Tetapi dalam setiap pelayanan kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Kita percaya, saudara, amin. Percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat, Tuhan sanggup membesarkan untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku. Dan kita percaya Dia sanggup mengerjakan yang terbaik dan mengangkat setiap kita. Saya percaya Tuhan, saya percaya dengan iman saya bahwa ketika saya dibawa bergabung dalam pewarna ini, saudara, bagian saya memberikan support, ya, berupa kerohanian agar tetap semangat, ya, karena rohani kita perlu makanan roh, makan roh yang firman Tuhan ini agar kita kuat, kokoh. Tanpa firman Tuhan kita akan lemah, karena banyak di luar sana, ya, pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan kita dan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak, saudaraku. Kita percaya, kita lakukan, berjuang. Sama-sama kita berjuang, ya. Pak, Ibu Ida, ya, Pak Dariti, sama-sama kita berjuang untuk media pewarna ini, saudara, biar semakin di depan. Amin. Dipakai Tuhan. Amin. Urapi Tuhan semua pelayan-pelayan yang terlibat rohani, yang ikut mendoakan, saudaraku. Dan kita juga menjadi berkat di luar sana, saudaraku. Sama seperti Daud, Yakub, Yusuf, Abraham, Musa. Itu adalah contoh-contoh iman supaya kita mengikuti mereka. Tetap kita lakukan di bidang kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan berikan untuk kita. Lakukan dengan setia, taat, dan percaya atas dasar firman Tuhan. Amin, saudaraku. Kita mengerjakan yang terbaik. Pewarna harus mengerjakan yang terbaik, lebih dari biasanya, lebih lagi. Harus lebih lagi. Tahun 2024 ini pewarna harus lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Amin, saudara. Percaya bahwa Tuhan El Shaddai akan bertindak. Dan satu yang paling kita harus ingat, limpah dengan ucapan syukur. Amin. Kita jangan menggerutu, pewarna begini. Karena saya sering dengar keluhan-keluhannya begini begitu, masalah dana di ya, keuangan, ya, kurang ini kurang itu. Percaya saja, saudara, tetap lakukan, terus maju, terus berjuang, karena Tuhan akan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menopang pewarna. Amin, saudara. Dan saya percaya juga kita juga bukan hanya bagi Tuhan, dan kita bukan hanya sekadar menerima, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku yang untuk menopang pewarna ini, saudara. Amin. Dan biar Tuhan berikan kita hikmat, saudaraku. Kita bukan hanya sekadar meminta-minta. Ini masalah meminta-minta, kadang hamba Tuhan, ya, kita menyodorkan proposal ke sana kemari itu, saudara. Ini masih kita berjuang, saudara. Kita berdoa agar pewarna bisa bangkit tanpa harus meminta-minta. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan sanggup. Tuhan Amin. sanggup, Tuhan bisa. Jangan kita meragukan. Kalau kita masih ragu, bisa nggak ya hidup begini? Itu iman kita masih belum. Kalau kita percaya Tuhan El Shaddai, Maha Kuasa, ajaib, berarti Dia sanggup melakukan yang ajaib bagi pewarna, bagi Amin. saudara. Jadi jangan kita membatasi kuasa Tuhan. Tetap kita percaya dengan iman dan lakukan tindakan kita percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Sorgawi,
Kami bersyukur Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Bapa, biarlah kami nyatakan hati kami, percaya kami Tuhan, kami tidak akan khawatir lagi, kami tidak akan pernah berhenti, kami tidak akan pernah berhenti berjuang, ya Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah, ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan El Shaddai, Engkau Tuhan Maha Kuasa yang sanggup mengangkat, yang sanggup mengubahkan yang kecil menjadi besar, ya Tuhan. Biarlah dijadikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, ya Tuhan. Biarlah Engkau materaikan firman-Mu ini Tuhan bagi kami, bahwa kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup mengangkat yang terburuk di dasar sekalipun untuk naik ke tempat yang tinggi. Tuhan memiliki kuasa untuk membuat apa yang tidak berarti bagi dunia ini menjadi berharga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pewarna Kalteng ini Tuhan, semua kami yang bagian ikut ambil bagian, baik ketua, sekretaris bendahara, baik bidang-bidang yang lain, koordinator, baik semua kami bidang kerohanian, ya Bapa. Biarlah kami saling menopang, saling menguatkan satu sama lain ini, ya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau memiliki kerinduan untuk mengangkat anak-anak-Mu di pewarna ini, ya Tuhan. Engkau pakai pewarna itu menjadi terang berkat bagi Kalteng ini, Tuhan. Dan dimanapun ketika kami melangkah menginjakan kaki, ya Bapa, biarlah nama Tuhan dimuliakan, ya Tuhan. Engkau urapi setiap bibir mulut kami, tangan-tangan kami yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami sampaikan, ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Angkatlah kami, ya Tuhan. Besarkanlah kami untuk membesarkan nama Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah besarkanlah kami, angkatlah kami sesuai dengan kebesaran nama Tuhan. Angkatlah kami dari segala keterburukan kami, ya Tuhan. Lakukanlah keajaiban-Mu dalam kehidupan kami, ya Bapa. Jadikanlah kami kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Tuhan, pelaku keajaiban. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Hanya kepada-Mu lah kemuliaan untuk sampai selama-lamanya, Tuhan. Kami terima pengangkatan daripada Tuhan. Kami terima keajaiban daripada Tuhan yang mengubahkan kedudukan kami di pewarna ini, Tuhan. Kami terima pekerjaan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Biarlah dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita katakan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakannya. Angkat dan dimuliakan. Ku diangkat dan dimuliakannya. Ku diangkat dan dimuliakannya. Biarlah dijadikan untuk kemuliaan Tuhan bagi kami semua. Amin, amin, amin. Kami akan mengalami pengangkatan daripada Tuhan. Amin, amin. Pewarna ini juga, dan setiap kami di tempat ini, ya Bapa. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Amin, amin. Ya Tuhan, dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikanlah firman-Mu, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan Amin.